Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Teknologi Mataram, Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan tugas sistem basis data, yaitu tabel ERD penerimaan siswa baru. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya, perkenalkan, nama saya Reza Ramadan 21TI096. Perkenalkan, nama saya M. Rijal, NIM 21TI2081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Opani Maraputra, NIM 21TI086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli, NIM 21TI087. Perkenalkan, nama saya Raul Tegawayu Wardana, NIM 21TI078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusli, kelas KIB. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan diagram konteks. Diagram konteks yaitu diagram yang menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau diagram yang menggambarkan sistem secara global dari keseluruhan sistem. Penggambaran sistem dengan diagram alir data pada sistem berjalan ini memiliki beberapa tahapan, yaitu diagram konteks dan diagram nol. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah diagram konteks di bawah ini. Ini adalah contoh diagram konteks penerimaan siswa baru, yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru harus memberikan pemoril ke calon siswa. Calon siswa memberikan data calon siswanya ke sistem informasi penerimaan siswa baru. Sistem informasi penerimaan siswa baru memberikan formulir ke bank. Bank akan memberikan data calon siswa ke sistem informasi penerimaan siswa baru. Sistem informasi penerimaan siswa baru, kepala sekolah harus memiliki lab pendaftaran, lab data siswa, lab pembayaran. Sistem informasi penerimaan siswa baru, ketua yayasan harus memiliki lab pendaftaran, lab data siswa, lab pembayaran. Dan cuma ini saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang diagram flow. Data flow diagram atau DFD digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau yang baru dikembangkan secara logika tanpa memperhatikan fisik, di mana data tersebut mengalir atau akan disimpan. Data flow diagram atau DFD merupakan perkembangan sistem yang akan menggambarkan arus data dalam yang akan dirancang. Perkembangan sistem dimulai dengan konteks diagram sehingga akan diperoleh aliran dan proses pengolahan data dan penyusunan informasi berupa sistem penerimaan dan transaksi pembayaran siswa dan laporan yang diinginkan. Berikut adalah contoh tabel yang akan saya jelaskan. Jadi di sini ada pendaftaran. Pendaftaran memberikan formulir ke calon siswa. Begitu juga sebaliknya, calon siswa akan memberikan data siswa ke pendaftaran. Sama seperti halnya bank. Pendaftaran akan memberikan formulir ke bank, dan bank akan memberikan data siswa ke pendaftaran. Dan di sini juga berlaku untuk pendaftaran ke tes seleksi, yang dimana tes seleksi ini memiliki data siswa. Calon siswa akan memberikan formulir tes ke tes seleksi, sedangkan tes seleksi akan memberikan nilai hasil tes. Tes seleksi memberikan file hasil tes ke data nilai tes, atau tes seleksi memberikan data nilai tes ke file hasil tes.
Dan maaf, tadi saya belum menjelaskan pendaftaran memberikan data siswa ke file data siswa. Jadi ya semacam mengirimkan data ke data berikutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada di bawahnya lagi tes seleksi yang nomor 3 ini pembayaran. Pembayaran memberikan kwitansi atau sejenis surat yang memberikan data siswa ke file data siswa. Jadi ya semacam mengirimkan data ke data berikutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada di bawahnya lagi tes seleksi yang nomor 3 ini pembayaran. Pembayaran memberikan kwitansi atau sejenis surat yang berupa hasil yang akan dibayar oleh calon siswa, yaitu kwitansi ya. Dan calon siswa akan memberikan formulir atau lab pembayaran ke pembayaran. Jadi setelah siswa membayar kwitansi tersebut, maka diberikanlah formulirnya. Begitu juga sebaliknya, pembayaran memberikan lab pembayaran ke bak administrasi, dan administrasi memberikan data pembayaran ke pembayaran. Ada juga di bawahnya pembayaran, ke bawahnya itu pembuatan laporan. Di sini pembuatan laporan ke kepala sekolah memerlukan lab data pendaftaran, lab data siswa, dan lab data pendaftaran. Dan ada juga pembuatan laporan memberikan data pembayaran ke file pembayaran. Jadi file yang siswa berikan tadi atau file siswa yang udah memberikan file daftarnya, sudah membayar, sudah tes, maka data pembayarannya akan ke file pembayaran. Dan ada juga pembuatan laporan ke ketua yayasan harus memiliki lab data pendaftaran, lab data siswa, dan juga lab data pendaftaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang diagram level 0. Data flow diagram atau DFD digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau yang baru dikembangkan secara logika tanpa memperhatikan fisik, di mana data tersebut mengalir atau akan disimpan. Data flow diagram atau DFD merupakan perkembangan sistem yang akan menggambarkan arus data dalam yang akan dirancang. Perkembangan sistem dimulai dengan konteks diagram sehingga akan diperoleh aliran dan proses pengolahan data dan penyusunan informasi berupa sistem penerimaan dan transaksi pembayaran siswa dan laporan yang diinginkan. Berikut adalah contoh tabel yang akan saya jelaskan. Jadi di sini ada pendaftaran. Pendaftaran memberikan formulir ke calon siswa. Begitu juga sebaliknya, calon siswa akan memberikan data siswa ke pendaftaran. Sama seperti halnya bank, pendaftaran akan memberikan formulir ke bank, dan bank akan memberikan data siswa ke pendaftaran. Dan di sini juga berlaku untuk pendaftaran ke tes seleksi, yang dimana tes seleksi ini memiliki data siswa. Calon siswa akan memberikan formulir tes ke tes seleksi.
sedangkan tes seleksi akan memberikan nilai hasil tes. Tes seleksi memberikan file hasil tes ke data nilai tes, atau tes seleksi memberikan data nilai tes ke file hasil tes. Dan maaf, tadi saya belum menjelaskan pendaftaran memberikan data siswa ke file data siswa. Jadi ya semacam mengirimkan data ke data berikutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada di bawahnya lagi tes seleksi yang nomor 3 ini pembayaran. Pembayaran memberikan kwitansi atau sejenis surat yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Opani Maraputra, NIM 21TI086. Di sini saya akan melanjutkan teman saya yang tadi. Prosedur diagram penerimaan siswa baru. 1. Calon siswa harus mendaftar online di situs. 2. Terdapat 2 pilihan, yaitu reguler dan atau jalur prestasi setelah memasuki proses pendaftaran. 3. Jalur reguler dengan mengisi form yang akan diisi dan terdapat syarat yang masih belum terpenuhi, maka dari pihak sekolah akan memberikan konfirmasi kepada calon siswa untuk segera melengkapinya. 4. Apabila memilih jalur prestasi, mengisi form yang kemudian dapat langsung untuk mengupload yang berformat JPG atau PDF. Dengan memberikan bukti prestasi yang telah diraih oleh calon siswa yang kemudian akan diteliti oleh pihak sekolah atas kebenaran prestasi yang diraih calon siswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Teguh Wayuwardana. Saya dari TIB 2. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. 4. Apabila memilih jalur prestasi, mengisi forum yang kemudian dapat langsung untuk mengupload yang berformat JPG atau PDF dengan memberikan bukti prestasi yang telah diraih oleh calon siswa yang kemudian akan diteliti oleh pihak sekolah atas kebenaran prestasi yang diraih calon siswa. 5. Apabila pendaftaran berhasil, maka akan tampil keluaran form yang telah diisi tadi untuk kemudian di-print dan ditunjukkan kepada panitia seleksi sebagai bukti bahwa calon peserta tersebut telah lulus mengikuti tes. 6. Ketika tes seleksi masuk akan dilaksanakan, calon siswa yang telah terdaftar datang ke sekolah dan menyerahkan bukti print bahwa calon siswa tersebut telah terdaftar. Kemudian petugas dari IOS melihat data calon siswa tersebut di database pendaftaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari TIB 2, NIM 21TI081. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya tadi. Proses pembayaran dilakukan dengan beberapa biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan telah disepakati bersama dengan siswa. Setelah siswa resmi dinyatakan sebagai siswa di sekolah tersebut, pembayaran dilakukan melalui bank yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Berikut ERD penerimaan siswa baru. Yang pertama, siswa baru melakukan pendaftaran. Setelah itu, pihak sekolah mengirim ke pegawai lalu menerimanya.